Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Liviatin Lutfia Aprianti. Oke, di video kali ini aku akan menjelasin tentang game teori. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih game teori itu apa? Oke, mari simak baik-baik ya videonya. Jadi, apa sih game teori itu? Game teori adalah teori tentang bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Sekarang banyak banget ya orang berjualan produk yang sama, tapi tempatnya berdekatan. Justru ini menguntungkan bagi kita untuk mengambil keputusan. Tapi, apakah kondisi seperti ini akan menguntungkan bagi si penjual? Itu bisa kita ketahui dengan game teori ini. Jadi, teori permainan ini atau game teori yaitu teori yang berkaitan dengan pembuatan keputusan antara dua pihak atau lebih yang berada dalam suatu kondisi persaingan atau konflik. Kemudian, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Zermelo pada tahun 1913. Kemudian dilanjutkan oleh John von Neumann pada tahun 1944. Lalu, Jones memperkenalkan teori yang namanya keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Apa sih Nash equilibrium itu? Baik, jadi gini teman-teman, Nash equilibrium atau keseimbangan Nash itu adalah teori yang secara matematis menentukan strategi yang terbaik dalam suatu kondisi untuk mencapai nilai hasil yang optimal. Oke, teori ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama zero sum game dan yang kedua non zero sum game. Apa sih zero sum game and non zero sum game itu? Oke, tonton terus. Jadi, zero sum game itu adalah kondisi di mana keuntungan yang diterima oleh salah satu pemain adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pemain lainnya, di mana total payoff value-nya sama dengan 0. Sedangkan non zero sum game kebalikannya dari zero sum game, di mana keuntungan yang diterima oleh salah satu pemain tidak sama persis besarnya dengan kerugian yang didapatkan oleh pemain lawan. Gitu teman-teman. Non zero sum game itu juga ada tipe-tipenya teman-teman. Ada tiga tipe. Yang pertama chicken run atau dilema si penakut. Yang kedua dilema dalam bercinta atau battle of sex. Yang ketiga dilema dalam tahanan atau prison. Ada salah satu contoh yang berkaitan dengan keseimbangan Nash. Ada dua perusahaan yang sedang bersaing, katakanlah perusahaan A dan B. Perusahaan ini bersaing, apakah mereka harus mendiferensiasi produk atau tidak? Jika kedua perusahaan ini mendiferensiasi produk masing-masing, mereka akan mendapatkan pelanggan baru yaitu 100. Sedangkan kalau hanya perusahaan A saja yang mendiferensiasi produk, sedangkan perusahaan B tidak melakukan itu, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan A yaitu mendapatkan 200 pelanggan baru, sedangkan perusahaan B tidak mendapatkan pelanggan baru. Begitupun sebaliknya, perusahaan B melakukan diferensiasi, perusahaan tidak melakukan diferensiasi, maka perusahaan B akan mendapatkan keuntungan yaitu 200 pelanggan baru. Lalu, jika kedua perusahaan ini tidak melakukan diferensi produk, maka kedua perusahaan ini tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pelanggan. Kesimpulannya, perusahaan A harus mendiferensiasi produknya karena strategi tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk perusahaannya. Begitupun perusahaan B, sama kondisinya. Situasi tersebut atau kondisi itulah yang dinamakan keseimbangan Nash.
Oh ya teman-teman, aku baru ingat nih, ini juga ada hubungannya tentang pengambilan keputusan, tapi nggak ada kaitannya dengan video yang awal tentang game teori, nggak ada hubungannya, tapi ini berkaitan juga dengan pengambilan keputusan. Gini guys ceritanya, aku tuh punya teman, wah kebetulan dia itu lagi kesusahan gitu guys. Terus aku tuh punya barang-barang, ini nih barang-barangnya ini ya, bisa dibilang ini barang kesukaanku atau barang kesayanganku, favoritku gitu. Tapi gimana lagi ya, namanya juga teman, apa-apa juga saling membantu gitu, membantu satu sama lain. Alasanku atau motivasiku ingin ngasih barang ini ke dia yaitu supaya meringankan bebannya gitu, dan aku pikir dia juga bisa ngerawat barang-barangku ini, ngejaga barang-barangku ini. Jadi aku tuh yakin sama dia, keputusanku ya ingin ngasihin barang ini ke dia, walaupun ya bisa dikatakan berat hati lah, tapi ya nggak apa-apa, it's okay, no problem gitu teman-teman. Jadi itu sih cerita singkat dari aku tentang keputusan, pembuatan suatu keputusan. Mungkin teman-teman bisa jadiin referensi dari video aku yang awal tadi dan ceritaku yang ini gitu. Oke, cukup itu saja ya di video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe, di share juga ya teman-teman video aku.